Kita kembali di Rakyat Bersuara. Tadi saya lihat sudah agak gatal untuk menanggapi. Sebelum saya ke 0103, saya tahu Anda mau bicara, Bung Ciko juga bicara, saya ke Bung Rey dulu aja deh. Bung Rey, jadi kalau tadi disebutkan bukan money politik, walaupun kasih uang, kasih apapun, tapi nggak sebut partainya, nggak sebut visi misi, nggak menggunakan atribut partai ataupun tim ses dan lain sebagainya. Bukan money politik, walaupun yang dikasih misalnya 10 juta, 20 juta lebih. Anda punya komentar soal ini? Ya, saya nggak mau ke situ dulu, karena itu kan tema saya kecil lah kalau dibandingkan dengan usulan mereka untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini penting loh, artinya ini ya, pemahaman baru. Itu basic banget kalau kita mendefinisikan tentang apa yang disebut dengan politik uang, karena di beberapa tempat Panwas atau Bawaslu-nya itu juga bersikap yang berbeda. Mereka mendapatkan 2 aja indikator ya. Apa misalnya? Ya misalnya bagi-bagi sembako, ya kan di tengah situasi begini-begini. Tanpa visi misi? Tanpa visi misi macam-macam. Okay. Karena kita semua juga tahu bahwa apa sih gunanya dia bagi-bagi sembako nggak lazim dan sebagainya. Mereka udah mengatakan politik uang. Kasus yang terjadi di PDI Perjuangan dulu, Madura, kan diperingatkan oleh Bawaslu. Padahal itu di luar jadwal kampanye loh. Dan sebagainya di musola macam-macam dan sebagainya. Jadi itu nggak seragam tuh. Itu soal bagaimana Bawaslu memandangnya. Apakah Bawaslu menganggap ini memang sesuatu yang perlu ditegur atau tidak? Itu satu. Nah yang kedua, kalau kita lihat di kasusnya, kalau mengacu ke kasus ini, itu Bawaslu-nya juga beda pendapat. DKI Jakarta menganggap udah ada unsur, tapi Bawaslu nasionalnya mengkoreksi. Kan itu yang terjadi di 2 kasus itu tuh. Kasus soal bagi-bagi susunya, kasus soal pelibatan anak-anak di dalam kampanye di DKI Jakarta. Bawaslu DKI-nya udah agak maju tuh. Mengatakan ya ini ada masalah nih, tapi dikoreksi 2 kali oleh Bawaslu tingkat nasionalnya gitu loh. Jadi itu di Bawaslu-nya sendiri nggak satu pendapat kok, nggak satu cara pandang. Makanya saya sering kali mengatakan kalau Anda berpegang kepada aturan itu nggak akan ada yang disebut dengan politik uang. Sama seperti orang pakai pamflet, spanduk macam-macam. Mana ada lagi jargonnya sekarang, pilihlah saya. Itu model kampanye tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tahun 2000 kan nggak ada lagi kalimat-kalimat pilihlah saya, itu norak banget gitu loh. Kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh. Dia cukup buat fotonya dia, kadang-kadang dengan bunga, kadang-kadang dengan ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara. Gitu. Mana ada lagi di bawahnya, pilihlah kami, inilah kami, coba cek tuh. Banyak spanduk sekarang ini gitu ya. Hampir nggak ada lagi tuh yang menyebut pilihlah ini, pilihlah, jarang banget. Karena itu bukan model iklan saat ini gitu. Misalnya gen-z kita itu nggak terpengaruh dengan kalimat yang kayak gitu, bahkan mungkin norak gitu loh. Makanya kalau kita masih berpegang kepada aturan itu, yaitu cara pandang kita tahun 70, 80, 90. Yang kalau kampanye itu harus dengan jargon, pilihlah saya paling hebat, paling itu. Yaitu model kampanye tahun 2024 kesana kagak pakai yang gituan. Tinggal dijogetin jadi gitu loh kira-kira tuh. Iya, mana ada yang joget-joget itu pilihlah saya, kagak ada. Tapi kan populer kan, jadi itu barang gitu loh kira-kira tuh. Makanya kalau kita mau lihat, saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan Bawaslu. Kalau kalian terpaku kepada hal yang begituan, kagak ada yang dinamakan dengan politik uang ini. Selesai semua, karena satu unsur aja mereka nggak penuhi, nggak terpenuhi. Kalau cara berpikirnya begitu, ya kan? Tapi kan yang terima uang, semua orang tahu gitu. Misalnya penelitian Kompas mengatakan itu. Hampir berapa? 60-65 juta seingat saya ya. Mereka yang memilih 02 itu karena ada unsur bansosnya. Ya. 51 juta pemilih yang memilih 02 ini faktornya karena ada bansos. Artinya apa? Apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya 02? Kagak kan, nggak mungkin Pak Jokowi ngomong itu. Tapi semua orang yang terima tahu Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih 02. Dengan begitu ya mereka juga pilih 02 semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos. Nah oleh karena itulah kemudian kemarin KPK mengatakan, ini bansos kita atur nih. Kalau kita pakai model kayak di Pilpres itu bahaya nih di Pilkada 2024. Maka sesuai dengan arahan dari KPK itu, Mendagri sekarang ingin mengaturnya, misalnya dengan salah satu mengatakan 2 bulan sebelum pilkada, hari H maksudnya, bansos sudah nggak boleh dibagikan. Telat. Nah itu presidennya 1 minggu sebelum pilpres masih bagi-bagi bansos. Kenapa nggak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri? Kenapa nggak ditegur oleh KPK? Iya kan telat. Itu kan kita mau mengatakan
KPK mau mengatakan, Menteri Dalam Negeri mau mengatakan bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang. Nah, oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket. Kenapa? Supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang. Ini sudah diakui oleh pemerintah nih. Mau diatur di Pilkada 2024. 2 bulan sebelum Pilkada, bansos nggak boleh ada. Apa artinya? Karena KPK tahu, Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana. Dan itu jelas selain bersifat manipulatif, koruptif, dan itu tidak adil. Sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah, yang lain nggak memiliki bansos. Kalau orang lain pakai cara begitu, kena pasal politik uang. Mana adilnya? Maka konteks itulah mereka ke Mahkamah Konstitusi nguji adil nggak cara yang kayak begini gitu loh kira-kira tuh. Nah di Mahkamah Konstitusi menurut saya bukan lagi melihat soal berapa banyak sih. Nah itu akan Mahkamah Konstitusi ada 2 model. Ya kalau dia mau main aman-aman sedikit dia tinggal lihat hitungan-hitungan suara itu sih main aman. Tapi kalau dia mau main yang lebih substantif dia hitung nih. Jadi bukannya politik uang, soal dugaan penggunaan aparat, soal dugaan politisasi ASN, soal dugaan macam-macam yang di dirty vote itu aja. Dirty vote itu aja diajukan sebagai dalil. Ya, kalau Mahkamah Konstitusinya punya empati, simpati dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas demokrasi, saya kira mereka akan loloskan seperti Kehormatan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang salah satu dalilnya itu adalah laporan media. Kalau dirty vote itu terbukti dalam Mahkamah Konstitusi, artinya TSM terstruktur, ya, sistematis, bisa masuk pasal itu. Nah, jadi makanya bagi saya dan dua-duanya kan pernah dilakukan oleh KPK, BMK yang nguji soal selisih suara dia berlakukan di pilkada. Yang penting dia lihat selisih suara di caleg-caleg juga mungkin akan begitu. Tapi kalau hubungannya dengan pilpres kan dahulu pakai TSM. Di pilkada juga sebagiannya juga pakai TSM. Nah ini menurut saya yang diuji dua-duanya. Apakah ada hubungan antara melonjaknya suara calon tertentu dan kempisnya suara calon yang tertentu, hubungannya dengan praktek yang bersifat TSM ini gitu. Nah kalau itu dilakukan oleh MK, cakep. Sebab kalau nggak dilakukan oleh MK seperti yang disebutkan tadi tuh, Bawaslu-nya kata jaga pemilu hari ini kan konpres mereka, Bawaslu-nya kata jaga pemilu 200 kasus mereka adukan kan Bung Ferry ya, cuman 1 yang diterima oleh dia. Dan saya udah beberapa kali punya pengalaman kayak begitu. Makanya kalau saya ya dalam pikiran saya salah satu yang perlu kita evaluasi ini Bawaslu masih dibutuhkan nggak dalam pemilu kita kalau dengan cara kerja kayak begini gitu. Ngeluarin duit habis-habisan, 200 kasus yang diadukan yang diadvokasi cuman 1. Gitu kira-kira tuh. Nah ngapain pakai Bawaslu, pakai medsos aja nih kawan-kawan anak muda, teriak aja di medsos. Pokoknya kami nggak butuh joget-joget 2004 di pilkada, kami butuh substansi. Jadi ini gitu loh kira-kira tuh. Contoh yang lain kan, soal bukan dugaan. Tiba-tiba suara PSI naik di 3,1%. Itu nggak ada diributin oleh medsos. Selesai bertertahan di 3,1. Faktualnya kemudian 2,7 kan. Sekarang yang pentingnya anak-anak muda kita ini jangan hanya sekedar ingin joget-joget aja gitu loh. Kalau kalian ingin menyelamatkan demokrasi, memastikan demokrasi ini adalah penting bagi kalian di masa yang akan datang, tinggalkan joget, angkat handphonemu, kawal demokrasi kita. Jadi tadi bansos, ya, Bawaslu dipertanyakan, KPU dipertanyakan. Apa yang harus dilakukan? Karena kita nanti akan melihat di MK, ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus menerima semua ini? Apa yang kemudian disampaikan itu? Oh iya, ada benarnya juga ya. Iya, pertama kan kita topiknya soal adu bukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya sebetulnya pengen membaca gugatan dari 01 dan 03. Saya berusaha mencari tapi terus terang belum dapat tanggapan. Bukti-buktinya maksudnya? Bukan. Format laporan lengkapnya seperti apa? Karena kita mau menanggapi ini kan, mau memeriksa nih apakah gugatan-gugatan ini sebetulnya apa sih ininya, ya permintaannya apa, kemudian dari situ turun kepada bukti-buktinya. Tetapi paling tidak permintaannya dulu lah.
Kan udah dibocorin beberapa tuh. Iya, tetap nggak sama Misalnya dengan baca aparat sendiri. desa, Misalnya sekarang ini kan intimidasi. begini, sementara di media ini ada berita saya baca bahwa 01 itu ingin Gibran didiskualifikasi. Tetapi saya menonton di salah satu siaran televisi, Bang Refli Harun mengatakan sebetulnya gugatannya ya Prabowo dan Gibran didiskualifikasi. Nah, tapi itu tuntutan maksimal. Tuntutan minimalnya adalah Gibran yang didiskualifikasi, Prabowo-nya nggak, betul begitu ya? Nah, itu dia. Jadi saya ini baru bisa tahu hal itu setelah Bang Refli berbicara. Nah, bayangkan kalau saya punya akses terhadap dokumen aslinya, tentu akan lebih lengkap lah, tidak ada mispersepsi lagi. Nah, balik lagi kepada gugatan ya. Pertama soal didiskualifikasi, yang kedua soal pemilihan ulang ya, atau pencoblosan ulang. Kalau buat saya sih, pertama, kalau misalnya mau ada diskualifikasi, harusnya diskualifikasi itu sudah dimintakan oleh 01 dan 03 dari jauh-jauh hari ya, bukan sekarang setelah hasil pemilunya ditetapkan dan ternyata kalah ya. Harusnya itu dilakukan pada saat Prabowo Gibran mendaftar ke KPU. Begitu mendaftar, artinya potensial menjadi calon, maka segera saja itu dihadang dengan upaya-upaya hukum, misalnya membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di masa lalu kita punya beberapa pengalaman yang tidak persis seperti ini, tetapi bisa jadi ilustrasi. Misalnya tahun 2004 Gus Dur mau jadi calon presiden, almarhum Abdurrahman Wahid pengen jadi calon presiden. Waktu itu calon wakilnya Ibu Marwah Daud Ibrahim, kalau ingat sejarah sedikit ke belakang. Nah, Gus Dur oleh KPU seingat saya itu ditolak, dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan. Gus Dur merasa bahwa haknya itu dihalangi, artinya dia merasa tetap berhak untuk menjadi calon. Dan waktu itu ada wacana untuk mengajukan proses hukum. Saya lupa persis apakah dilanjutkan atau tidak, seingat saya sih pada akhirnya tidak. Tetapi itu satu ilustrasi bagaimana kalau ada masalah soal kandidasi ya, entah dianggap qualified atau tidak qualified, maka kemudian harus ada upaya hukum. Tadi kan sudah diceritakan oleh Bang Zuhad ya, bahwa ada protes-protes dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tetapi ada nggak proses hukum yang dilakukan, terutama yang memang berkepentingan secara langsung? Kalau tidak ada? Ya kalau nggak ada berarti memang diterima itu sebagai sesuatu yang Tidak ada masalah. selesai ya, tidak ada masalah gitu. Nah, nanti saya akan ke sana. Tapi saya kasih ilustrasi yang nomor 2. Pada tahun 2015 atau 2020, saya lupa persisnya, ada masalah kandidasi terhadap calon gubernur di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu partai P3, Persatuan Pembangunan, itu mengalami dualisme dalam kepengurusannya di tingkat pusat. Sehingga akhirnya ada 2 kepengurusan yang masing-masing mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepada 2 orang yang berbeda. Satu kepada Sugianto Sabran, satunya lagi saya lupa namanya. Tetapi karena ada masalah itu, akhirnya ya KPU tidak bisa memutuskan siapa yang akan diterima kandidasinya. Dan karena itulah kemudian ada proses hukum terhadap peristiwa itu, dan akhirnya pilkadanya mengalami penundaan, dan pemilu yang harusnya serentak untuk Kalimantan Tengah akhirnya menjadi tidak serentak, mundur sekitar 2 atau 3 bulan. Apa yang mau sampaikan situ? Pesan saya adalah bahwa kalau memang ada masalah kandidasi dan ini memang persoalan yang substansial ya Mbak Andi ya, maka Anda sudah harus melakukan upaya hukum dan upaya melakukan diskualifikasi semenjak awal gitu. Kalau Anda melakukan upaya diskualifikasi setelah hasilnya ditetapkan KPU dan selisihnya jauh begitu, ya kalau kata orang Palembang sih ini icak-icak bae nih gitu loh. Apa itu? Pura-pura aja gitu loh. Sebentar, saya belum selesai. Tadi saya nggak menginterupsi Anda ya. Ini waktunya durasinya panjang ya. Cara bersuara ini kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Loh ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu saya Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Kalau supaya tidak panjang, Anda silakan sebagai aja. wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi itu saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal silakan. Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh untuk Kenapa motong. Anda enggak diam kemudian saya membicarakan mempersilakan Mbak Andi tadi. Bukan Anda.
Pokoknya Udah, ayo, udah. Ya, sengketa udah. di Mahkamah Ya, udah. Konstitusi. Kalau Ya udah. Anda diam, Enggak, saya melanjutkan. Tapi silakan, Anda silakan. masih ngomong sama saya nggak akan Silakan. diam. Ya. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi Ya, kali ini saya oke. keras. Oke, Ya, silakan. kali Silakan, ini saya silakan, keras. silakan. Ya. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya, Enggak, jangan dong. Ya, jangan, silakan, silakan. ya saya orang yang sabar. Tetapi Ya. kalau kelewatan juga, ya saya pulang aja kan, nggak ada susahnya kan begitu. Jangan baper dong, Bang. Enggak, kita nggak bisa bilang nggak baper. Ya kan kita ini Ya di udah, sini ya. hadir Substansinya untuk apa, Bang? menyampaikan suara. Substansinya apa, Bang? Gini loh, Ya, lanjut, kalau saya lanjut. berdebat dengan beliau-beliau itu no problem. Tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut, gue belum ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk Ya di udah, akal. ya lanjut, lanjut. Inilah lanjut. contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya, iya. Karena Iya. semuanya serba Nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, nggak ada keberatan Iya. soal Mahkamah Konstitusi. Menurut saya nggak ada masalah soal konstitusi. Ya. Saya nggak ada masalah soal Mahkamah Konstitusi, Bos. Dia. Siapa yang Nah. melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang Kan melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga meng-cut narasumber. Kan itu memang tugasnya dia juga. Iya, tapi dia nggak Haknya motong dia juga. Anda, saya dipotong. Ya iya makanya. Saya bilang Oleh tadi, karena Bang itu, Andi, kalau Loh, inilah begini, Mahkamah gini Konstitusi. deh. Saya mau melanjutkan, ya. Iya. Udah, Tapi udah. kalau dipotong terus kita bisa melanjutkan. Silakan, silakan. Iya. Silakan, silakan. Ya, jadi kalau bicara soal itu ya, maka kemudian menurut saya ini bukan sesuatu yang substansi. Kalau memang betul substansi, harusnya sudah dilakukan pada saat pendaftaran itu dilakukan. Nah, problem yang kedua ini saya kira kita sama masyarakat pakai logika aja lah ya. Kita nggak selalu kepada aspek-aspek hukum yang formal, walaupun memang pada tahapan tertentu itu juga sangat penting. Prosesnya sudah berjalan. Dan ya seperti kata Bang Hotman Paris, bahwa tindakan itu adalah pengakuan. Tindakan adalah pengakuan. Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa di mana tindakan itu adalah pengakuan. Pertama, paslon 01, 02, 03 bersama partai politik pendukungnya dan ketua umum masing-masing itu hadir dalam acara pengambilan nomor undian. Termasuk misalnya 03 ada Ibu Mega di situ. Baik-baik aja tuh. 01 ngambil, 02 ngambil, 03 ngambil. Berarti ada pengakuan di situ terhadap kandidasi kepada Prabowo dan Gibran. Bang Hotman sekali lagi mengatakan 2 kali. Buat saya 6 kali. Kenapa? Debat kandidatnya ada 5 kali. Oke. Ada 5 peristiwa di situ di mana masing-masing kandidat ini berhadapan satu dengan yang lain. Itu pengakuan jelas. 2 plus 5, 7 harusnya. Ya? 2 plus Enggak, 5. 1. Yang mengatakan 2 itu Bang Hotman. 1 itu adalah acara penarikan undian, yang kedua Oke. dia bilang debat. Oh, Buat saya 6. Ya. Ya, kenapa 1 kali pengambilan undian, 5 kali acara debat. Acara debat itu 3 kali calon presiden, Ya, ya. 2 kali calon wakil presiden, gitu loh. Jadi sudah ada pengakuan yang sudah jelas-jelas faktual di sana bahwa saya ini bertarung dengan Anda, gitu loh. Ini sama dengan pemilihan ketua Senat, si A, si B, si C, ya, sudah ngambil nomor undian, lalu kemudian sudah melakukan debat 5 kali, tiba-tiba begitu ternyata hasil coblosan mahasiswa memilih kandidat nomor B, gitu. Lalu A sama C bilang, B, Anda nggak layak jadi kandidat, Anda harus didiskualifikasi. Menurut saya itu ilustrasi terhadap peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, yang kedua, ya, nyambung dengan Bung Rey ya, soal proses-proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ini saya karena bukan hukum ya, dan ini prosesnya sangat hukum, saya banyak terus terang mengutip apa yang disampaikan oleh orang-orang hukum. Bang Otto mengatakan bahwa pengajuan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini cacat formil, salah kamar. Karena yang digugat itu seharusnya proses-proses yang dilaporkan dan diproses oleh institusi yang lain. Dalam hal ini katakanlah misalnya Bawaslu, lepas dari catatan-catatan dari Bang Zuhad tadi, gitu. Sehingga pada hari ini ya, kalau ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, mau tidak mau harus berbicara angka. Ingat loh bahwa 01 sama 03 ini lawannya itu bukan 02 dan bukan Pak Jokowi. Dalam Mahkamah Konstitusi lawannya adalah KPU. Mohon maaf, mantan KPU. Saya identik dengan KPU. Lawannya adalah KPU. Karena itu setahu saya, kalau Anda mau gugat, Anda mau nggak mau harus datang dengan angka. KPU menetapkan angka 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian. Yang menang adalah 02 sekali putaran karena angkanya sekian-sekian. Di situ harus di-challenge oleh 01, oleh 03, masing-masing
datang dengan angkanya sendiri-sendiri yang intinya mengatakan bahwa hoi KPU misalnya nih ya, ini nggak sekali putaran, atau misalnya dia mengatakan ini harusnya yang menang adalah 01 atau misalnya 03. Nah ini kan proses formil yang harus dipenuhi karena kita bicara hukum, kita bukan bicara proses politik, kita bicara proses hukum. Karena itu syarat-syarat dalam proses hukum itu harus terpenuhi. Gini loh, di Mahkamah Konstitusi itu sudah ada format. Di Mahkamah Konstitusi itu tempatnya adalah sengketa hasil ya, Mbak ya. Yang namanya hasil itu mau nggak mau kita bicara suara. Dan nanti harus didalilkan kenapa angka KPU itu salah. Harus didalilkan angka-angka yang berubah ini sumbernya dari mana. Misalnya memenuhi keadilan juga soal waktu. Ya, kan katanya sudah harus balik ke sini. Jangan-jangan Bung Kodari Anda ini nggak konsisten. Katanya harus balik ke sini. Saya nggak berani motong nih, sekarang berani motong sekarang. Harus balik ke sini. Jadi angkanya misalnya nih ya, misalnya 02 dapat berapa? Berapa juta? 61 juta misalnya gitu kan. Misalnya dari 03 berapa suaranya dari keputusan KPU? Hah? 40. Misalnya 40 mengatakan kami ini harusnya dapat 70 gitu. Harus didalilkan 70 itu datangnya dari mana gitu loh. Dan di manalah kemudian dan di mana misalnya kalau mau perhitungan suara ya dilakukan PSU ya, dilakukan di mana terjadi pelanggaran-pelanggaran itu harus spesifik. Di pilkada juga begitu. Jadi pelanggarannya di mana? Betul. Dari pelanggaran itu menghasilkan angka berapa? Betul sekali. Harus itu. Cocok. Oke. Saya sepakat sama Iman. Baru kali ini nih. Ini. Ya. Karena menang ya Indonesia. Enggak, karena pemikiran Anda itu rasional dan betul-betul menggambarkan apa yang terjadi. Saya nggak bicara Pilpres, saya bicara Indonesia Vietnam. Izin Bang. Ini situasi terakhir 02 ya. Makasih. Oke, baik, izin ya Bang. Menanggapi pertama. Bentar, sebelum ke Abang. Oh ya oke, tapi nanti sekarang ke Bang Ciko ya, karena Bang Ciko udah nunggu nih. Iya. Enggak lah, saya mau nangkap ini soal pertama soal ini tadi ya, bukan hasil. Kodari sudah menang, menguasai forum pula gitu loh. Menang apa ini maksudnya? Menang apa ini? Saya tidak aneh ke KPU ya kan. Indonesia Vietnam 02 kata tadi. Oke, jadi pertama soal yang tadi Bawaslu itu. Jadi kita nggak nyoal materi dari undang-undangnya, Bu, soal tadi ya memenuhi unsur dan tidak memenuhi unsur. Bukan itu. Tetapi yang mau kita soal tadi itu adalah bagaimana perlakuan Bawaslu itu nggak standar gitu. Misalkan soal tadi yang saya kutip adalah kita hanya dibalas bahwa laporan Anda tidak memenuhi syarat material tanpa diberitahu apa syarat material yang dimaksud kurang itu. Kita cek dengan Bawaslu Jambi misalkan, atau kita cek juga kita bandingkan dengan Bawaslu Jawa Tengah misalkan. Itu kalau diberitahu bahwa Anda kurang syarat material, dikasih tahu 1, 2, 3 itemnya, dan ada 2 hari perbaikan itu, ada kesempatan perbaikan laporan, tapi itu nggak dilakukan. Makanya kemudian DKPP memberikan sanksi dan itu terbukti bahwa kerjanya nggak profesional. Itu fakta hukum, itu nggak bisa. Tapi kalau tadi disebutkan kalau seandainya ada pelanggaran harus dikuantifikasi dengan angka. Nah, saya mau pakai logika berpikirnya Bang Kodari juga nih. Beliau tadi ngutip soal pilkada. Kalau masih ingat kejadian di kabupaten, salah satu kabupaten di NTT, aduh saya lupa nama kabupatennya. Nanti cek. Ya kalau masih ingat waktu itu calon bupati terpilih, tapi kemudian hari baru teridentifikasi WNA, duit warga negaraan. Saburai Jua, ya. Saburai Jua. Iya. Saburai Jua. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah orang datang ke Mahkamah Konstitusi bawa angka? Enggak, Bang. Orang menggugat ke Mahkamah Konstitusi bahwa tadi ini enggak memenuhi syarat. Apa yang terjadi kemudian? Apa kemudian MK menolak? Padahal sebelumnya sudah menang kan? Padahal sudah menang itu, tinggal nunggu pelantikan itu. Koreksi saya kalau saya kalah, Bang Ferry. Tapi sepanjang pembacaan kita terhadap referensi-referensi putusan MK, itu terjadi. Ada lagi nggak di kejadian lain? Ada juga, misalkan di Yalimo, Papua, di Bovendigul, juga sama. Orang tidak menyoal hasil angka, tapi menyoal soal syarat dari calon bupati, wakil bupati yang sudah terpilih, yang kemudian diketahui didalilkan di MK tidak memenuhi syarat lagi. Dan apa yang kemudian diputus oleh MK? MK mengadili dan menyatakan pemungutan suara ulang, didiskualifikasi. Nah, apa relevansi? Itu kan pilkada, bukan pemilu. Nanti dulu. Sekarang rezim pemilu dan pilkada itu udah sama. Dia tidak dipisahkan lagi pasca putusan MK 85 itu.
Jadi pilkada dan pemilu itu sekarang sudah satu rezim yang sama, sehingga kalau hari ini kita menggunakan referensi kasus pilkada untuk membandingkan dengan pemilu kita, itu sah, relevan gitu. Sehingga kalau tadi ngomong harus angka, kita punya referensi putusan Mahkamah Konstitusi, perkara di Mahkamah Konstitusi yang nggak ngomong angka. Itu. Iya, saya tanggapi boleh? Boleh. Dipotong juga sebenarnya boleh, cuma Iya. Bang Kodari aja nggak boleh dipotong. Silakan. Silakan. Jadi gini, ya. Boleh dipotong, tapi jangan belum selesai udah dipotong. Nah, boleh dipotong, Ini tapi kan belum selesai, dipotong, boleh udah dipotong. Gimana selesai. tuh logika itu? Kalau udah Ini boleh selesai, selesai. udah dipotong lagi namanya. Ya. Jadi Kalau udah selesai, bukan lagi dipotong. saya mengalami beberapa model hakim MK ya dalam konteks sejak saya jadi komisioner KPU RI tahun 2007 pemilu 2009 itu macam-macam memang ya. Misalnya zaman Pak Mahfud MD waktu itu ya, waktu zaman saya KPU, itu beliau kalau pilkada berani melakukan diskualifikasi, bla bla bla, PSU dan seterusnya. Nah, kalau yang disebutkan tadi memang case pilkadanya saya tahu bahwa misalnya yang di Papua itu memang belum memenuhi syarat. Dan saya termasuk yang mendesak calonnya, mana buktinya bahwa Anda sudah 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman. Dan itu nggak dimunculkan oleh calonnya. Jadi dia sendiri yang mau menyembunyikan ya. Itu beda case menurut saya. Jadi dia nekat maju pilkada menurut kita belum cukup secara aturan. Nah, yang kedua termasuk yang NTT tadi. Dia punya 2 kewarganegaraan. Iya. Itu juga sudah kita tanya sebelumnya. Dia mengakunya 1. Berarti kan memang yang bersangkutan yang menyembunyikan. Nah, itu wajar juga. Nah, kalau yang Pilpres kali ini apanya yang menurut Anda tidak memenuhi syarat dari persyaratan syarat calon itu? Kita yang mengatakan Gibran tidak memenuhi syarat. Oh, MK sendiri kok yang mutusin, yang mengajukan permohonan bahwa umur boleh, ya kan? Nah, itu kan yang disoal. Apa ada yang lain yang disoal selain masalah umur pada Gibran? Maaf, Mbak, yang saya jawab tadi soal wewenang MK. Tadi Iya, beliau iya, mengatakan benar. MK itu nggak berwenang, harus bawa angka. Nah, maka dalam konteks itu saya Gini, jawabnya dengan kasus yang ini, disampaikan bukan Mas materi Kodari permohonannya. itu benar. Menurut undang-undang memang begitu, bahwa yang digugat ke MK adalah hasil pemilunya, bukan prosesnya. Tetapi saya mengatakan tadi ada fakta, ada hakim MK yang berani melakukan terobosan, gitu loh. Seperti yang tadi. Nah, apakah hakim MK yang sekarang dengan dalil Gibran tidak memenuhi syarat harus diskualifikasi karena faktor syarat umur? Saya rasa tidak mungkin diterima oleh MK. Karena MK juga yang sudah memutuskan bahwa boleh menjadi calon wakil presiden dengan umur seperti itu. Kalau itu dalilnya soal umur, persyaratan tidak memenuhi syarat. Tapi kalau yang disoal adalah misalnya tadi indikasi money politik, ini juga berproses dari bawah. Mana prosesnya ke Bawaslu tadi kan? Sudah dilakukan bahwa Bawaslu tidak kompeten dan seterusnya, sudah berlaku sistem itu. Tapi kalau yang disoal itu juga tidak terbukti, tidak ada saya mendengarkan bahwa proses money politiknya berjalan. Kalau dicari gitu. celahnya menurut Mbak Andi Nurpati nggak akan ada. Nggak akan ada. Tapi dari Ya. kubu 01 dan 03 tentu punya hal yang berbeda. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.